belajar perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda. Memang benda itu apa saja wujudnya? Yang kalian ketahui? Lingkaran. Apa? Lingkaran. Bukan, kita bukan matematik. Ini loh. Apa itu? Ini gas. wujud benda. Gas Ada gas. Iya, ada gas, ada apa lagi? Ya, ini gas. Ini? Es batu. Oh, es batu itu apa wujudnya? Air yang dingin. Ini air. Air itu wujudnya. Kita gini dulu ya, belajar dulu. Ini wujudnya namanya, kalau es batu itu wujudnya apa? Padat. Iya. Kalau misalnya di ini, kemudian berubah jadi air, disebutnya wujudnya ini adalah wujud. Nama wujudnya cair ya. Ini wujud, nama wujud nih. Nama wujudnya cair. Kalau satu lagi namanya wujudnya apa? Gas. Wujud gas. Jadi setidaknya ada 3 wujud yang biasa kita tiap hari temukan ya. Ada wujud padat, ada wujud cair, ada wujud gas. Oke, padat selain es apa lagi? Es, padat. Apalagi yang selain es? Contoh wujud padat. Apa? Batu. Ya, betul. Batu padat, betul. Es padat. Apalagi? Tulang. Iya, boleh apa lagi? Besi yang mana nih? Ya. Oke, besi juga betul. Besi itu padat. Oke, besi padat. Ada lagi yang kamu suka makan. Nah, makanan yang padat apa contohnya? Yang enak manis. Es udah. Es krim. Es krim. Es Ya, krim. es krim udah. Es krim kan namanya es ya. Es. Apalagi zat padat yang biasa kamu makan tuh rasa kadang kotak-kotak tuh bentuknya. Roti. Hah? Bukan. Roti. Depannya C. Tempura. Apa nih? Coklat. Coklat. Itu semua wujudnya wujud apa ini? Wujud padat. Oke, sekarang yang wujudnya cair. Es kalau cair wujudnya jadi apa? Gas. Air. Apalagi? Yang wujudnya cair. Batu kalau cair wujudnya jadi apa batu? Pasir. Hah? Bukan. Jadi namanya ini nih, magma. Apa? Magma yang keluar dari gunung berapi itu batu itu sebenarnya. Cuman batu yang wujudnya Api. Wujudnya apa? Magma? Bukan api. Magma itu wujudnya apa? Batu yang wujudnya apa? Padat. Cair. Oke. Nih, Mas Hakim nggak coret-coret dulu Mas Hakim. Bukan belum waktunya ya. Ya. Mas Hakim nggak coret-coret. Oke. Ya. Oke. Jangan. Yang coret-coret Ustadz aja sini. Oke. Kemudian ini ada apa lagi? Kalau coklat dicairin, pernah ngeliat nggak coklat cair? Pernah. Di mana lihat coklat cair? Biasanya coklat cair di mana? Coklat juga ada coklat cair. Di mana pernah ngeliat? Katanya pernah. Di mana ngeliat coklat cair? Di dapur. Iya. Di dapur coklat cair, atau coklat cair juga biasanya ada di kue gitu ya. Kue yang coklatnya ada cair di dalaman. Wah, enak tuh. Oke, sekarang yang wujud gas. Contohnya yang wujud gas apa saja? Contoh gas. Kabut, betul. Apalagi? Kabut bukannya nggak ada kerjaan tuh. Itu gabut ya. Oke, apalagi contoh gas?
Terus Kalau mau Bentar. hujan tuh biasanya di atas ada apa tuh? awan. 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 Awan juga gini, gas. Ya, buktinya apa? Buktinya dia di atas, naik ke atas keringat. Itu awan itu adalah Halo. uap air. Nih kabut, awan itu adalah uap Air. uap air. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar ya. Ini ada lagi misalnya gas gitu ya. Ini oksigen. Nah, itu juga bentuknya gas gitu ya, oksigen. Kelihatan nggak? Tapi oksigen kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan. Nggak kelihatan ya, oksigen nggak kelihatan. Oke. Nah, ini kalau perubahan dari padat menjadi cair, disebutnya apa? Dari padat berubah menjadi cair, disebutnya apa? Betul, Cair. cair. Oke, ini perlu panas nih. Ingat nggak waktu kemarin kita percobaan es batu dimasukkan ke dalam air panas? Ingat nggak? Pernah. Ingat nggak? Ingat. Ingat. Nah, es batunya kemana? Begitu dimasukin ke air panas waktu itu? Mencair. Mencair, hilang ya? Hilang ya? Nah, hilang berubah menjadi air itu disebut mencair. Oke. Kalau dari air, dari cair ya, itu menjadi gas. Jadi uap air itu disebutnya apa? Pemadat. Menguap. Menguap. Iya, menguap. Jadi menguap gitu loh. Kan kalau misalnya air panas, dipanasin terus, itu airnya berubah, hilang ya, makin lama jadi uap air ya. Kalau misalnya kompor, ada kompor, ada panci, ada airnya, kemudian dikasih panas gitu ya, dikasih panas, nanti airnya keluar. Nah, ini disebutnya apa? Menguap. Menguap. Bukan menguap. Gitu bukan ya. Beda, itu menguap ngantuk. Ini menguap berubah dari cair menjadi gas. Oke, sekarang ada juga loh. Karena ada wujud padat berubah menjadi gas. Ini namanya menyublim. Menyublim. Nyublim. Menyublim. Menyublim itu panas padat jadi gas. Pernah lihat kamper nggak? Tahu kamper nggak? Kapur barus. Tahu. Kapur barus tahu? Tahu. Kapur barus. Nah, kapur barus kalau dibuka ya, kalau dibuka dari plastik gitu ya, kena udara, nanti dia langsung berubah menjadi tapi lama, nggak langsung berubah gitu ya. Ini perlahan-lahan berubah menjadi gas. Hilang. Oke, hilang. Oke, itu dia. Ya, contoh yang lain dari mencair apa? Tadi es ya. Es mencair, contohnya nih, es mencair. Apalagi contoh dari peristiwa mencair? Ada yang tahu? Contoh lain dari peristiwa mencair? Apa? Lava, betul. Lava ya, itu padat berubah menjadi cair, itu lava, magma ya. Ya. Ini juga coklat ya. Coklat kalau dipanaskan juga Cair. Coklat mencair. Kemarin kita yang Lilin masih ingat nggak Lilin? Lilin kalau Ingat. dipanaskan? Masih. Lilin kalau dipanaskan jadi? Uap. Bukan. Lilin kalau dipanaskan jadi lilin cair dulu ya. Lilin mencair. Nah, ini dia contoh lilin mencair. Oke. Coklat mencair. Kemudian ada lagi kalau lagi masak itu pakai margarin. Ya, margarin juga bisa mencair. Nah, itu kalau perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kalau misalnya dari cair menjadi gas, apa contohnya? Contoh menguap. Orang masak air. Apalagi yang es enggak. Kalau es dari sini, es itu dari padat
menjadi cair. Es itu es mencair. Kalau udah mencair namanya bukan es lagi. Kapur. Kapur. Hmm? Kapur. Bukan kapur, menguap. Tahu nggak baju kalian punya baju nggak? Dicuci nggak baju Punya. kalian? Kalau dicuci bajunya jadi apa? Basah. Basah. Nah, betul. Basah. Setelah basah diapain? Jemur. Kalau dijemur bajunya jadi kering nggak? Kering. Nah, Tapi. itulah peristiwa menguap. Baju basah dijemur. Basah menjadi kering. Nah, itulah airnya kemana? Kalau ada baju basah. Kalau ada baju basah nih, ada baju nih, misalnya baju Ustadz nih ya, atau peci nih, peci Ustadz dicuci, kemudian dijemur. Kok jadi kering? Airnya kemana? Menguap. Nah, betul. Itulah yang disebut airnya menguap. Iya, airnya menguap. Push, gitu ya. Itulah baju basah jadi kering. Oke. Ya. Kemudian ada lagi. Kalau pernah, siapa yang pernah megang bensin? Pernah. Bensin. Bensin kalau dipegang rasanya apa, Mas? Tadi Dingin. Dingin. Kenapa dingin? Karena bensinnya menguap. karena bensinnya menguap. Karena bensinnya menguap, ya, bensinnya menguap Ya, itu membutuhkan panas. Panasnya dari mana? Dari tubuh kita atau dari sekeliling kita. Akhirnya kita jadi dingin, gitu loh. Karena kita dapat tadi energinya hilang, diserap sama bensin yang menguap, gitu ya. Ini perubahannya seperti itu. Oke, Ustadz punya ini ya, ada perubahan. Ini kalau misalkan nanti kebalikannya, sekarang kebalikannya. Kalau dari air menjadi padat, dari cair menjadi padat, disebutnya apa itu? Membeku. Pintar sekali. Membeku. Es yang membeku ya, ini contohnya es membeku. Oke. Kalau misalkan dari cair menjadi dari gas menjadi cair. Mengembun. Betul. Ini hati-hati ya, besok keluar ya ini. Materi ini besok keluar ya, pas lagi PTS nih. Dari gas menjadi cair, ini disebutnya mengembun. Mengembun contohnya kapan? Pagi-pagi. Embun di pagi hari. Iya, embun di pagi hari. Itu adalah contoh mengembun. Ini dari mana tuh? Atau siapa yang pernah naik mobil gitu ya? Naik mobil, kemudian hujan, nyalain AC, kemudian ada titik-titik. Ada titik-titik di kaca. Nah, pernah ngeliat nggak? Pernah. Nah, istilahnya mengembun. Atau gini, yang paling gampang. Siapa yang pernah minum air dingin? Aku. Kalau minum air dingin, gelasnya jadi gimana? Dingin. Selain dingin, ada titik-titik airnya nggak di luar gelas? Ada. Airnya dari mana itu? Ayo, coba. Dari dalam. Bukan dari dalam itu ya. Nih gelas ya, misalnya gelas, ada gelas nih. Gelas diisi es gitu ya, diisi es, air dingin ya, jadi air dingin. Nih gelas. Kemudian di sini jadi di luar gelas itu jadi ada tetes-tetes kayak tetes-tetes air. Dari mana airnya? Bukan dari dalam gelas. Gelasnya nggak bocor. Mengembun. Iya, ini adalah peristiwa mengembun. Dari mana itu mengembun itu? Karena sekeliling kita ini penuh dengan uap air. Nah, uap air karena di dalam gelas lebih dingin, maka yang luar yang hangat itu akhirnya terjadi peristiwa mengembun. Gitu. Uap air yang lebih panas, yang udara sekitar yang lebih panas itu akhirnya dikenal dengan peristiwa mengembun. Ini contoh yang selain embun ya. Oke. Ya, kenapa? Ada pertanyaan dulu. Silakan.
besok hari Senin belum sekolah, Tat. Apa? Emang besok hari Senin sekolah? Belum, enggak, hari Senin libur. Hah? Hari Senin hari libur, 27 Rajab. 27 Rajab apa ya? Tanggal merah. Iya, tanggal merah. Oh. Oke, tanggal merah. Hari Senin. Ya, belum masuk ya. Belum masuk. Pakai Nanti Zoom. nanti kita ini lagi apa namanya? Tunggu berita dulu ya. Tunggu pengumuman aja ya. Oke. Oke. Sekarang Ustadz balik lagi. Oh, kamu kok nanyain malah hari Senin. Oke. Sampai nanyain ini. Oke, kalau misalnya dari gas berubah menjadi padat. Ini namanya disposisi. Oke. Disposisi atau juga disebutnya mengkristal. Mengkristal. Iya, mengkristal ya. Mengkristal. Jadi disposisi atau mengkristal. Nah, ini jarang-jarang, tapi kadang pernah dengar ada hujan es. Pernah. Nah, hujan es itu dari mana? Dari awan. Dari awan. Awannya langsung berubah menjadi Es. es. Es itu apa? Wujudnya apa es itu? Cair. Air. Es kok wujudnya cair? Pas. Ada. Ya. Hujan es nih, contohnya mengkristal itu adalah hujan es. Dari awan langsung nggak jadi cair dulu ya. Esnya nggak hujan air, tapi langsung hujannya bentuknya hujan es. Itu adalah contoh dari perubahan dari gas menjadi padat. Oke? Awan turun. Oke, ini dia nanti kalau misalnya ini. Nah, ini kalau misalkan yang merah ini itu dia memerlukan kalor, memerlukan panas untuk berubah ya. Dari padat menjadi cair itu memerlukan panas. Dari cair berubah menjadi gas itu juga memerlukan panas. Dari padat menjadi gas juga memerlukan panas. Tapi kalau yang kuning ini kalau sebalikannya dia justru melepas kalor. Nih, melepas kalor, panasnya dilepas ya. Air ketika panasnya dilepas dia berubah menjadi es gitu. Kalau kebalikannya mencair itu perlu panas. Kalau ini menjadi panasnya hilang jadi dingin gitu ya. Nah, dingin itu panasnya hilang. Begitu juga gas jadi cair dia melepaskan kalor gitu ya. Yang mengembun ini melepaskan kalor, melepaskan panas. Dari gas menjadi tadi yang kayak hujan es dia juga melepaskan panas. Mengkristal. Oke, sekarang kita coba latihan. Oh, sebentar. Sebelum latihan, Ustadz pengen memperlihatkan ini dulu ya. Satu mana tadi ya? Oh, bentar. Ustadz ini dulu. Oke, ada state of matter. Oke. Sama mama. Oke, ini Ustadz akan memperlihatkan sebuah video ya. Share mana nih? Mana Google? Oke. Oke, share di sini. Nah, kalian udah lihat ya? Gambar sini? Lihat gambar sini ya? Lihat. Oke. Jalan. Nah, ini ada apa nih? Ini ada, nah bentuknya apa ini? Liquid state. Nah, wujudnya apa nih? Oh, cair. Cair, betul. Kalau ada kayak gini, ini cair ya. Nah, ketika wujudnya cair itu, ini dia partikel-partikelnya kayak gini nih. Agak berjauhan dikit. Gerak gitu ya. Partikel air bergerak terus. Nah, ketika misalnya wujudnya padat, nih solid ya, atau wujudnya padat, dia memadat, jarak antar partikelnya jadi deket-deketan. Nah, dan gerakannya tidak selincah yang tadi. Nah, pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau kayak gitu, kalau misalnya orang masak gitu ya, gas gitu ya, kan berubah jadi gas nih, lihat, naik ke atas gitu ya. Gas itu, wah, kalau gas bergerak itu partikel-partikelnya gimana? Partikel-partikel gas kita lihat. Nah, jaraknya jauh-jauhan.
gerakan jadi lebih kencang, lebih cepat tuh. Gas itu bergerak lebih kencang, jaraknya jauh-jauhan. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau misalkan itulah bedanya kalau partikelnya ya. Kalau misalnya ini ada 3 state of matter, solid, liquid, atau gas. Jadi kalau bahasa Indonesianya apa ini tadi? Solid itu bahasa Indonesia apa? Bukan membeku. Padat. Kalau liquid itu apa? Cair. Cair. Air. Gas ya. Kalau misalnya ini gas gitu, ada padat, cair, sama gas. Lihat ininya. Lihat, padat itu partikelnya deket-deketan ya, deket-deketan tapi tetap bergerak. Kelihatan nggak bergerak? Enggak. Lah, nggak kelihatan bergerak ya. Nah, lihat kalau ini. Kelihatan. Nah, kalau ini lihat ya, ini apa? Wujudnya apa? Cair. Cair. Lihat partikelnya Cair. bergeraknya. Nih, jaraknya agak deket-deketan tapi agak jauh tadi dibandingkan yang padatnya. Nah, dia bergerak juga. Tapi tidak selincah yang tadi. Nah, sekarang kalau gas, nah ini, lihat jaraknya jauh-jauhan dan bergeraknya kenceng. Lebih cepat lagi gerakannya gas itu. Jarak antar partikelnya berjauhan gitu. Jadi kalau ini orang lagi anak perempuan ini lagi masak gitu ya. Kalau masak tuh ada yang menguap kan, di sini ada yang menguap gitu loh. Menguap. Nah, tadi ada ya, kita lihat partikelnya tadi ya. Kalau padat partikelnya gimana? Berdekatan apa berjauhan? Berdekatan. Berdekatan. Yang berjauhan tadi apa? Partikel apa? Partikel gas. Iya, berjauhan ya. Kalau cair gimana partikelnya? Ya gitu deh. Nggak jauh juga, nggak dekat juga. Gitu. Baik. Sekarang kita latihan ya. Nanti karena kita siap-siap juga latihan untuk PTS ya. Untuk penilaian tengah semester. Oke. Sekarang, oke. Siapa yang bisa jawab? Apa yang menjadi sumber utama energi di bumi? Nah, siapa yang bisa jawab? Ayo Mas, siapa yang menjawab? Mas Musya, apa yang menjadi sumber energi utama di bumi? Cahaya. Salah. Depannya M. Matahari. Betul. Matahari. Sumber energi utama di bumi adalah sinar matahari. Hari. Kalau nggak ada matahari, apa yang terjadi? Tanaman bisa hidup nggak? Oke. Sekarang ya, matahari itu adalah sumber energi di bumi kan? Ada lilin, ada senter, ada gas, segala macam. Tapi yang paling utama adalah yang energinya paling besar adalah matahari. Oke, sekarang sebutkan 2 jenis isolator panas. Nah, isolator itu apa sih? Ada yang tahu? Isolator tidak bisa menghantar panas. Iya. Apa benda yang tidak bisa menghantar panas? Contohnya 2. Kayu. Betul, pinter banget nih Mas Hanif ya. Ya, kayu. Apalagi yang tidak bisa menghantarkan panas? Kain. Selain kayu, apalagi? Plastik. Plastik. Buku. Pinter, betul. Kaca. Kaca. Kaca masih bisa, tapi nggak lah ya. Kaca masih bisa. Lilin. Yang tidak bisa menghantarkan panas. Kain. Jadi buku bisa ya. Apa? Buku itu terbuat dari apa? Kardus buku itu terbuat dari apa? Kayu. Bukan. Kardus Kertas. buku dari Daun. iya, daun ya. Daun, boleh. Kemudian apa tadi? Buku atau kardus terbuat dari kertas. Gitu. Ya ini namanya isolator panas. Kalau kaca gimana? Kaca masih bisa menghantarkan panas ya. Buktinya gelas
Gelas kalau diisi air panas jadi panas ya? Ya. Ya. Artinya apa? Dia meskipun isolator panasnya tidak baik, tidak terlampau bagus ya. Sekarang ini nomor berikutnya. Ember. Ember terbuat dari apa? Dari plastik. Plastik. Iya, nggak bisa kan ngantarkan panas? Oke. Berikutnya, apa yang terjadi jika es dimasukkan ke dalam air panas? Mencair. Apa yang mencair, Mas Adit? Oh, batunya. Es batu. batu. Oke, betul. Mencair. Es batu Cair. mencair. Mencair itu berubah jadi apa sih? Jadi air. Berubah menjadi air ya, atau mencair itu berubah wujud dari wujud apa tadi? Padat ke cair. Iya, padat Jadi cair. cair. Nah, itulah mencair. Pinter ya. Hebat. Oke, sekarang perubahan wujud cair menjadi zat padat disebutnya apa? Kalau kebalikan dari mencair. Kebalikan dari mencair apa? Yo, perubahan zat cair. Tadinya air nih, sekarang jadi padat. Air kalau padat jadi apa? Es. Betul, air ya, perubahan dari air menjadi es. Ini sebut apa ini perubahannya? Membeku. Membeku, betul, membeku. Hebat, itu dia. Membeku itu adalah perubahan wujud cair, wujud zat cair menjadi zat padat ya. Membeku, airnya membeku disebut jadi es gitu ya. Peristiwanya disebut membeku. Membeku. Baik, berikutnya. Perpindahan kalor yang melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel tersebut. Kita udah pernah nih percobaan nih. Ya. Percobaan kalor pindah apa? Konveksi. Konveksi. Salah, bukan konveksi. Yang ini loh, yang sendok ya, ada sendok. Ya apa tadi? Konduksi. Konduksi, betul. Konduksi. Ya, sendok dikasih panas ya, gitu. Oke, sendok dikasih panas, kemudian jadi ujungnya jadi ikutan panas ya, yang sebelah sini ikutan panas. Nah, inilah konduksi. Lihat, sendoknya bergerak nggak? Enggak, partikelnya nggak bergerak. Cuman di dalam sendok partikelnya gini nih. Dia nabrak ke sini. Yang sini nabrak lagi. Gerak makin kencang gitu ya. Gerak kencang. Nah, dia kalau bergerak kencang itu artinya panas. Nah, panasnya akhirnya kayak gini. Nabrak lagi. Nabrak lagi. Ini partikelnya nggak kemana-mana. Ya, itu disebut konduksi. Oke, sekarang zat yang memiliki daya hantar kalor yang baik disebut apa? Yang bisa memindahkan panas yang baik disebut apa? Konveksi. Bukan. Aluminium. Bukan. Aluminium. Nama zatnya disebut apa sifatnya ini? Konveksi. Salah, bukan konveksi. Bukan konduksi. Zatnya kok namanya konduktor ya. Artinya contoh konduktor apa? Yang bisa menghantarkan panas yang baik, yang menghindarkan panas atau kalor dengan baik, apa contohnya? Contohnya konduktor. Contoh konduktor. Kalau gelas apa? Sendok dari apa? Besi. Apalagi? Yang tadi ada yang nyebut tuh, contoh konduktor. Ada panci. Kaca. Oh, kaca itu nggak bagus. Daya kantor kalornya kurang bagus. Aluminium. Oke, aluminium. Gitu ya. Apalagi? Logam. Pinter. Oke. Sekarang perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya.
partikelnya ikutan pindah. Panasin, partikelnya ikutan pindah. Kita udah percobaan juga nih. Di sekolah kita udah pernah percobaan juga nih. Muter-muter. Apa ayo? Bukan. Konduksi. Salah, bukan konduksi kan. Konduksi kalau bisa. Konveksi. Konveksi. Iya, konveksi itu dia ikutan muter. Kayak udara gitu ya. Udara. Sama kemarin waktu es dimasukkan ke dalam air itu kan ada yang bergerak kan? Ada. Es dimasukkan ke dalam air panas, dia kan bergerak kan? Bergerak. Nah, itu sebutnya dia ikutan pindah nih, partikelnya ikutan pindah. Perpindahan kalor, perpindahan panas, partikelnya ikutan pindah. Itu disebutnya konveksi. Oke, pegangan panci untuk memasak air biasanya dikasih lapisan kayu. Buat apa? Mencegah perpindahan panas secara apa? Konduksi. Betul sekali, konduksi. Oke, sekarang kita ke latihan 3. Oke. Benda yang dapat menyerap kalor paling baik adalah yang warnanya apa? Yang dapat menyerap kalor atau panas paling baik warnanya apa? Siapa? Mas Musya? Hitam, betul sekali ya. Kemarin kita juga udah nyoba ya. Yang hitam itu lebih baik gitu loh. Yang hitam itu dia menyerap panas lebih baik gitu loh. Jadi kalau misalkan ada botol warnanya hitam gitu ya, itu menyerap panas lebih baik gitu. Kalor diserap lebih baik ketimbang kalau botol warnanya putih ya, botol warnanya putih, maka kalau ada kalor yang panas datang dia kayak dibalikin gitu. Mantul. Bukan mantap betul ya. Mantul. Ya. Gitu. Kalau putih dia kayak mantul gitu. Makanya yang enak baju kalau misalnya buat olahraga di luar itu bajunya warnanya apa? Warna putih apa hitam? Hah? Putih. Putih. Biar apa? Biar apa? Biar nggak terasa panas. Nih baju hitam itu jadi kerasa panas. Kenapa? Kalornya diserap ya. Panas mataharinya diserap. Kalau putih dipantulkan gitu. Ya. Oke. Apa sebutan perubahan dari zat padat menjadi gas? Blim. Padat menjadi gas. Menyublim. Betul, menyublim. Betul. Terus apa perubahan zat panas dari padat menjadi cair? Meleleh. Padat jadi cair. Meleleh. Cair dong. Wah, saya udah lupa. Oke, embun di pagi hari adalah perubahan zat dari zat apa menjadi zat apa? Embun. Contoh perubahan zat dari zat apa menjadi zat apa? Zat gas menjadi cair. Maksudnya bukan perubahan dari zat apa? Kalau embun itu? Gas. Air menjadi Dari gas. gas. Betul, dari gas menjadi apa, embun? Air. Air. Iya. Zat cair ya, bukan zat air. Zat cair. Oke, gitu saja. Jangan lupa tolong kerjakan ini tugas hari ini. Ada 3 tugas buat kalian. Perubahan wujud benda. Nah, nanti Ustaz tulis juga di apa namanya? Di WA ya. Tapi boleh juga kalian catat nih. Ya, kenapa? Cuma 3. Ya, 3 aja lah. Ini 3 nih. Tulis aja, silakan tulis. Meskipun nanti juga Ustadz kirim lewat WA juga. Tugas-tugas kalian hari ini apa saja. Bikin poster ya. Poster perubahan wujud benda yang tadi loh. Yang ada di halaman ini nih. 65. Contoh di halaman 65. Contoh di halaman 65. Sebentar. Benar nggak dicontohin di halaman berapa nih? 65. Bentar, Ustadz cek dulu. Kalau benar nggak ya? Halaman 65 kalau nggak salah tadi. Oh ya, benar. 6. 6. Contoh ada di halaman 66.
Jadi poster ya, kalian bikin poster ukurannya 20 kali 20. Poster diwarnai, wajib diwarnai. Minimal Nanti pas 66. datang, pas ke sekolah, mudah-mudahan pekan depan udah masuk lagi. Di Posternya halaman dibawa, oke? 66. Membuat Membuat poster perubahan wujud benda, minimal ukurannya 20 kali 20. tentang Contohnya ada di halaman 66. Posternya wajib diwarnai. Yang ketiga, baca mengenai peristiwa kebangsaan, putar proklamasi, buku tematik halaman 77 sampai 81. Kerjakan soal-soal yang ada di dalam. Ya. Oke, kita tinggal beberapa detik lagi ya. Kita akan selesai. Ustadz harapkan kalian tetap semangat belajar. Setelah ini mungkin ada yang akan ditanya-tanya untuk mengikuti tahfiz ya. Tahfiznya tetap ada hari Jumat. Jangan lupa hari Jumat ya. Kalian waktunya melakukan sunnah hari Jumat, mandi, kemudian ya, mandi, kemudian pakai wangi-wangian, gunting kuku. Oke. Ustadz tutup dulu, Ustadz tutup, tetap Ustadz tampilkan sampai habis waktunya. Ustadz tutup, semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan. Ustadz tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan untuk kalau misalnya masih memerlukan untuk menulis. Ya, beberapa detik lagi kita akan putus ya. proklamasi Iya. SS Tematik 7 halaman 77 sampai 81.